Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia, poin pertama sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada di dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Poin ketiga, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, bangsa, dan dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, gunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi untuk segala aspek kehidupan. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubung satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Poin kelima, lembaga kebanggaan negara. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus dijaga, pelihara, dan kebanggaan serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Yang keenam, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku, tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Poin ketujuh, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan informasi secara cepat sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bahasa Indonesia telah mampu menjadi sarana pengembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan pengindasian istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Poin ke-8, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah, yaitu taman kanak-kanak, sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi, yaitu perguruan tinggi, di seluruh Indonesia. Kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu, mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Menurut Minto Rahayu, telah dibuktikan bahwa sejak bangsa Indonesia diproklamasikan sebagai negara, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Poin ke-9, alat perhubungan pada tingkat nasional.
bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.